ada serangkaian materi yang sangat menarik ya, yang kurikulumnya udah kita set untuk teman-teman IP seperti itu. Jadi nanti setiap minggunya itu bakalan ada yang namanya evaluasi seperti itu. Nah, diharapkan ketika teman-teman halo semuanya, selamat datang di Tech Fellow Room. Jadi di sini ada saya Abdurrahman sebagai Tech Fellow, dan di sini ada juga Mas Burhan sebagai Tech Fellow juga. Pada hari ini kita akan bahas mengenai preparation IP. Mas Burhan, preparation IP itu apa ya, kalau boleh tahu? Preparation IP itu ini program baru ya. Jadi untuk teman-teman IP ya yang sudah lolos, kalau sebelumnya itu kan akan langsung masuk ke sini sebagai IP gitu ya Mas ya. Tetapi untuk saat ini kita ada program baru yaitu Preparation IP namanya. Nah, di Preparation IP ini sendiri kita akan melakukan sebuah serangkaian persiapan ya. Ada serangkaian materi yang sangat menarik ya, yang kurikulumnya udah kita set untuk teman-teman IP seperti itu. Jadi nanti setiap minggunya itu bakalan ada yang namanya evaluasi seperti itu. Nah, diharapkan ketika teman-teman ini sudah melakukan preparation ya selama 4 minggu atau 1 bulan ini, ketika teman-teman dinyatakan eligible ya, sudah sesuai yang kita set seperti itu, nah nanti teman-teman hasilnya sudah oke sih seperti itu. Selama preparation IP ini mungkin apa saja Mas Burhan yang perlu kita persiapkan gitu, atau mungkin teman-teman yang perlu persiapkan gitu? Yang pertama tentunya ini ya niat ya. Teman-teman kalau misalkan nggak ada niat ya nggak bisa untuk melakukan apa ya, istilahnya selama 1 bulan ini kan kita intens gitu. Ya ini memang butuh niat yang oke ya di awal. Kemudian kita juga butuh yang namanya waktu teman-teman yang memang harus teman-teman khususkan untuk mengikuti preparation IP ini sendiri sih. Itu ya Mas Ahmad. Baik, thank you Mas Burhan. Di preparation IP ini kira-kira apa saja Mas Burhan yang akan dibahas nantinya? Yang paling utama yaitu ya, yang mungkin ini teman-teman sering miss ya. Teman-teman sering miss ya mengenai algoritma dan pemrograman seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya itu pernah kuliah, materi algoritma pemrograman ini pasti dikasih ya ketika saat kuliah seperti itu. Algoritma pemrograman ini sendiri itu ya artinya untuk urutan untuk memecahkan masalah seperti itu dengan jumlah ataupun langkah secara terbatas ya. Jadi teman-teman ketika mengerjakan sebuah tas ataupun sesuatu gitu, itu pasti ada urutan-urutannya. Contoh misalkan sederhananya seperti ini. Bagaimana caranya saya sampai saya misalkan di Tugu Jogja gitu. Bagaimana cara saya sampai di Candi Prambanan? Nah, itu kan pasti ada step by stepnya gitu. Nggak tiba-tiba saya simsalabim sampai gitu. Ya kan nggak mungkin seperti itu. Benar sekali. Kalau menurut Mas Maman sendiri nih, apa ada case lain nggak gitu ya? Mungkin teman-teman nanti yang melihat ini itu ada insight gitu. Untuk algoritma pemrograman ini kan paling banyak kita jumpai ketika kita akan membuat suatu makanan. Suatu makanan ini kan pasti kita mengikuti resep ya. Resep itu kan pasti ada step by stepnya ya. Nah, ini kan kalau dianalogikan ke pemrograman sebenarnya juga bisa ya. Jadi sebelum kita mau membuat sebuah makanan, kita perlu mengikuti step yang pertama terlebih dahulu. Kemudian step kedua, kemudian berlanjut sampai step terakhir hingga akhirnya jadi sebuah makanan. Nah, kalau dianalogikan di pemrograman kan berarti kita akan menghasilkan sebuah program ya, atau mungkin sebuah fitur ataupun ya aplikasi kayak gitu Mas Burhan. Gimana Mas Burhan? Ya, itu cukup mudah dipahami ya buat teman-teman yang mungkin awam gitu ya, nggak tahu nih algoritma pemrograman itu apa ya gitu. Kita biasanya menyingkat istilah itu menjadi Alpro ya, algoritma pemrograman gitu. Ya mungkin sebagian besar dari teman-teman nanti sudah nggak asing dengan hal ini. Dan mungkin sebagian lagi
ya asing, ini apa sih gitu. Oh. Ini istilah apa sih seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mas Maman ini, kalau di algoritma pemrograman ini tuh ada kelebihannya nggak Mas? Perlu nggak sih gitu? Wah, untuk algoritma pemrograman ini sebenarnya sangat perlu ya. Yang pertama, kita akan mendokumentasikan apa saja yang kita perlukan untuk mencapai suatu goals ya. Jadi contohnya tadi kita akan membuat sebuah masakan, berarti ya tujuannya kita akan menghasilkan sebuah masakan kayak gitu. Nah, dalam menghasilkan sebuah masakan itu kan pasti ada dokumentasi prosedurnya. Mungkin apa saja yang perlu kita lakukan, dimulai dari mana kayak gitu. Kemudian pasti orang-orang bisa memahami lebih mudah mengenai apa yang akan kita capai, karena kita akan menjelaskan secara terperinci mulai dari apa hingga akhirnya menjadi apa kayak gitu maksudnya. Kalau misalkan ada yang berpikiran, kayaknya aku udah hafal nih urutannya itu, jadi nggak perlu aku bikin. Nah, kalau ada yang bermindset seperti itu gimana nih Mas? Wah, ini mungkin kita lihat dari satu sisi ya, artinya dia hanya berpikir bahwa dia saja yang tahu, sedangkan orang lain mungkin ada yang belum tahu kayak gitu. Nah, bagusnya kita sebagai developer juga ngasih tahu, atau mungkin sebagai programmer ya, ngasih tahu bahwa apa yang kita buat ini semisal memang kurang jelas, kita coba dokumentasikan sehingga teman-teman bisa tahu juga apa yang menjadi maksud atau tujuan kita gitu. Contohnya tadi algoritma A gitu kan. Nah, ini kan mungkin kalau dari sisi kita mungkin udah tahu gitu. Nah, tapi mungkin orang lain bisa jadi nggak tahu ini maksudnya apa sih. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Burhan. Oke, Mas Burhan, kalau boleh tahu di algoritma ini sendiri selain ada penggambarannya dengan step by step, ada nggak contoh penggambaran yang lain mengenai algoritma pemrograman kayak gitu? Oke, biasanya sih menggunakan flowchart ya. Oke, kalau flowchart ini ya teman-teman ya harus tahu gitu cara membuat flowchart itu seperti apa. Jadi gambarannya sih nanti ada sebuah semacam bagan gitu ya, ada step by stepnya. Misalkan belah ketupat itu mengimplementasikan sebagai apa, kemudian kalau misalkan persegi panjang itu prosesnya lagi ngapain sih, seperti itu. Sehingga ketika itu dituliskan ataupun digambarkan sebagai bentuk flowchart, orang yang melihat ini tuh paham kayak gitu, paham oh habis ini tuh urutannya apalagi sih, misalkan saya ngasih inputan ini itu hasilnya apa sih, bisakah atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan iya, nanti ada step selanjutnya, kalau tidak nanti step apa yang akan berjalan hingga satu proses itu selesai. Oke, baik. Selain flowchart sendiri ada nggak Mas Burhan contoh lain selain flowchart tadi? Oke, itu bisa digambarkan menggunakan pseudocode ya. Oke. Pseudocode itu merepresentasikan algoritma gitu ya ke dalam bentuk sebuah kode semu gitu. Dalam artian hampir menyerupai dengan bentuk kode aslinya, seperti itu sih. Ini apa ya, sebagai cara representasi gitu. Algoritma yang terbaik karena metodenya ini tuh mendekati dengan nanti aslinya ketika kita implementasi itu ke dalam sebuah bentuk kode, seperti itu sih. Jadi ini sangat memudahkan bagi developer ya nantinya ketika akan menuliskan kodenya ya. Karena hampir sama ya. Hampir sama gitu, hampir mendekati. Nggak sama 100% tapi mendekati lah ya, kayak gitu sih. Oke Mas Burhan. Kira-kira nih buat teman-teman yang ingin masuk ke preparation IP atau ingin mendaftar IP, ada tips and triknya nggak Mas Burhan? Yang pertama apa ya? Ya teman-teman di sini tuh harus selalu berlatih menggunakan case by case seperti itu. Jadi misalkan ada case-case tertentu gitu, ya gimana cara teman-teman untuk mencoba menyelesaikannya. Kayak tadi contohnya misalkan untuk membuat sebuah makanan gitu, nggak tiba-tiba makanan itu langsung jadi gitu. Yang pertama misalkan siapkan bahannya dulu, kemudian bahannya itu kan nggak langsung bisa dipakai gitu, bisa dicuci lebih dahulu, seperti itu. Kemudian habis dicuci, apalagi yang selanjutnya, hingga nantinya itu hasilnya itu jadi sebuah makanan, seperti itu. Nah, dalam sebuah ketika misalkan kita implementasi itu ke dalam sebuah aplikasi, ya sama kayak gitu ya. Artinya ada step by step yang harus dilakukan. Nah, hal itu nggak tiba-tiba kita langsung ngerti aja itu, tapi
kita harus berlatih setiap hari menggunakan case-case tersebut. Jadi nggak semuanya langsung contohnya misalkan ada case seperti tadi ya teman-teman harus mikir gimana sih cara terbaik untuk menyelesaikannya, dan kita harus mikir juga bagaimana orang lain mengerti juga mengenai hal yang mau kita siapkan ini sih. Oke, Mas Maman, ini kan preparation IP ini kita lakukan selama 4 minggu ya atau 1 bulan ya, dan di setiap minggu itu atau sesi itu kita ada yang namanya evaluasi, dan bahkan setiap hari itu kita task gitu. Nah, hasilnya ini seperti apa sih Mas yang diharapkan gitu? Oke, ya ekspektasi dari teman-teman ketika mengikuti preparation IP ini untuk minggu pertama ya Mas Burhan. Minggu pertama dulu nih. Untuk minggu pertama ini kita harapkan buat teman-teman preparation IP ini paham mengenai fundamental programming Mas Burhan. Contohnya tadi kayak mengetahui algoritma dan pemrograman, kemudian ada juga mengenai variabel, data type, kemudian function dan lain sebagainya. Jadi basic pemrograman akan kita coba sisipkan di minggu pertama. Kemudian untuk minggu kedua di sini kita akan coba fokus mengenai fundamental dari pemrograman juga. Sebenarnya lebih ke kolaborasi ya. Contohnya ya kayak Git kayak gitu. Kemudian juga ada command line, entah itu Linux atau Unix. Kemudian juga ada pembahasan mengenai basic programming language atau bahasa-bahasa yang sering dipakai di refactory, contohnya kayak JavaScript, kemudian ada Kotlin, ada Dart, ada Golang dan lain sebagainya. Kemudian untuk minggu ketiga di sini kita akan coba mulai masuk ke ranah program itu sendiri atau programming language. Mungkin kita akan coba bahas mengenai apa saja yang ada di pemrograman, kemudian mengenai software development juga, software development cycle, entah itu QA ataupun developer. Kemudian ada juga kita akan bahas mengenai framework untuk minggu keempat atau bulan terakhir. Dan framework ini kita sesuaikan dengan stack teman-teman. Mungkin ada yang dari QA, kita akan bahas mengenai framework yang ada di QA, entah itu automation ataupun stress test. Kemudian ada juga untuk developer, kita akan bahas mengenai framework yang ada di web, di backend maupun di mobile kayak gitu, Mas Burhan. Oke, berarti ini sebenarnya kalau dirangkum, ini tuh materinya nggak spesifik untuk stack tertentu berarti ya? Iya, artinya benar. Ini dinamis ya, jadi semua orang bisa masuk semua gitu materi ini gitu ya? Iya, mereka akan dapat semua materi untuk menjadi seorang software engineer. Entah itu mau jadi back end, front end ataupun mobile developer. Bahkan untuk teman-teman yang ingin jadi QA pun juga bisa sebenarnya. Ada materi QA sendiri di situ. Oke, tadi kan sebelumnya disebutkan bahwa setiap minggu ada evaluasinya. Iya. Kalau semisal ada seorang IP ini tuh selama mengikuti proses preparation, kemudian kita evaluasi di setiap minggu itu, kalau hasilnya belum sesuai apa yang diharapkan itu, bagaimana tuh Mas tindak lanjutnya? Oke. Nah, untuk decision teman-teman untuk bisa lanjut atau tidak ini sebenarnya belum bisa ditentukan di minggu pertama. Jadi kita melihat minggu pertama ini kita evaluasi di teman-teman ini pemahamannya sudah bagus atau belum, terbentuk atau belum. Baru kemudian kita akan coba evaluasi di minggu kedua untuk memastikan bahwa teman-teman ini bisa lanjut atau tidak. Jadi untuk evaluasi teman-teman bisa lanjut atau tidak ini ada di minggu kedua. Nah, kalau semisal teman-teman belum bisa lolos, nanti bisa mengikuti preparation IP di batch selanjutnya. Gitu. Oke. Wah, jadi tidak langsung batch depannya langsung enggak, tapi ada selang. Berarti misal sekarang batch 17 atau 18 ya. Berarti nanti dia nggak bisa ngikut di batch 17. Kemudian dia bisa ikut lagi di batch 18-nya. Dengan harapan dia bisa mempersiapkan lebih baik mengenai preparation ataupun materi yang sempat dia dapat ketika mengikuti preparation IP. Oke, thank you Mas Aman atas insight dan jawabannya ya. Mungkin terima kasih Mas Burhan, kita cukupkan untuk sesi Tech Velo kali ini. Selamat jumpa di video berikutnya. Thank you.